Di bulan ini, miliaran orang sedang melakukan ritual yang sama. Tapi hampir tak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa mereka sedang merayakan sisa-sisa kejayaan yang telah diambil dari tangan mereka sendiri. Kita menyebutnya ibadah, namun sejarah menyebutnya sebagai Great Reset terhadap nalar manusia. Mengapa umat yang dulunya memetakan bintang dan menciptakan algoritma kini hanya bisa menjadi budak dari teknologi yang kuncinya dipegang orang lain? Selamat datang di bulan Ramadan, sebuah monumen bagi kejeniusan yang sengaja ditidurkan. Untuk memahami betapa dalamnya kita terjatuh, kita harus kembali ke titik di mana api itu masih menyala. 1000 tahun lalu, laboratorium adalah tempat sujud yang paling nyata. Al-Jazari tidak hanya menunggu waktu sholat, ia menjinakkan air dan logam. Baginya, setiap roda gigi yang berputar adalah tasbih dalam bentuk mekanik. Ibnu Al-Haytham tidak hanya mengagumi cahaya senja saat berbuka, dia merobek tirai kegelapan dalam ruangan gelapnya untuk membuktikan bahwa mata kita selama ini tertipu. Di mana api itu sekarang? Mengapa tangan yang dulu menggenggam astrolab kini hanya mampu menggenggam layar plastik? Mari kita bicara fakta yang menyakitkan. Tanpa kita, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal trigonometri sferis. Kita membelah lengkung bumi dengan sinus dan kosinus saat bangsa lain masih percaya bumi itu datar. Al-Idrisi menggambar peta dunia di atas piringan perak. Peta-peta kita adalah kunci yang membuka pintu samudera bagi para penjelajah dunia. Namun, saksikan ironi hari ini. Kita menentukan arah sujud menggunakan GPS milik peradaban lain. Kita telah mengalami penjajahan intelektual secara sukarela. Kita merasa sudah pintar hanya karena bisa mengutip nama ilmuwan masa lalu. Saksikan paradoks ini. Kita adalah pengikut agama yang memerintahkan kita untuk membaca. Namun kita adalah komunitas dengan indeks literasi yang paling menyedihkan. Kita lebih sibuk menghakimi pemikiran baru daripada menciptakan solusi baru. Ramadan telah bergeser dari bulan riset dan disiplin nalar menjadi festival konsumsi. Energi kita habis untuk memikirkan apa yang akan kita makan saat maghrib. Sementara di luar sana, peradaban lain sedang memetakan susunan DNA dan mencari cara menembus batas galaksi. Kita adalah pemegang tiket VIP sejarah yang memilih duduk di bangku paling belakang sebagai penonton yang berisik. Tragedi sebenarnya bukan karena kita miskin, tapi karena kita telah memandulkan sains. Kita memisahkan dunia dan akhirat seolah keduanya adalah musuh bebuyutan. Kita menganggap laboratorium tidak sesuci masjid, padahal dulu keduanya berada di bawah atap yang sama. Kita menjadi umat yang gagap teknologi, yang hanya bisa ketakutan melihat kemajuan zaman, lalu mencari-cari
kecocokan di masa lalu untuk menenangkan ego yang terluka. Jika iman tidak lagi melahirkan inovasi, maka ia hanya akan menjadi nostalgia yang menyakitkan. Kebesaran sebuah umat tidak dibangun dengan retorika di atas mimbar. Ia dibangun dengan laboratorium yang berasap dan perpustakaan yang penuh sesat. Ramadan bukan tentang mematikan nafsu makan saja, tapi tentang menghidupkan kembali Iqra. Bangunlah, jadilah arsitek masa depan, atau kau akan selamanya menjadi catatan.